A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste. Kembali bersama Inner Heart Talk dan ini adalah season kedua. Alright, nggak kerasa ya, kita season 1 udah selesai semua dan kita akan masuk lebih dalam lagi di season 2 ini. Tentu saja tetap bareng sama Mas Sony Wicaksono. Oke, kita sapa dulu dong. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Oke, ini break season 1 lumayan nih ya. Kita udah lumayan dan mudah-mudahan yang nonton udah mengulang-ulang si season 1 tadi dan siap untuk bridge berikutnya ke tahapan kedua ke season 2 ini yang agak lebih dalam lagi nih. Nah, season 2 ini kita akan kupas lebih detail gitulah kira-kira. Oke, Mas. Sibuk apa nih akhir-akhir ini nih by the way? Ya, gitu aja sih ya. Masih ya apa yang bisa dikerjain lah. Apa yang bisa dikerjainnya? Ingat banget Mas waktu kita pertama syuting Inner Heart Talk, kita tuh waktu bener-bener masih PSBB awal dan lain-lain masih sepi banget. Nah, sekarang udah dinamis ya, mudah-mudahan berangsur membaik. Iya, Mudah-mudahan berangsur jadi banget lebih tuh Kak. baik lagi. Gimana Ada Mas? saya seneng banget ada dialog positif yang tiap hari kayaknya apa namanya selalu memberi pencerahan lah pada banyak Dialog orang. positif ya, mudah-mudahan Mas mengisi mengisi waktu supaya orang mau tidur seenggaknya dapat sesuatu, tidurnya nyenyak gitu aja sih Mas sebenarnya Mas. supaya supaya dapat sesuatu yang oke, dapat insight dan ya at least mudah-mudahan menghabiskan malamnya juga tidurnya lebih nyenyak itu sih poinnya. Oke Iya. Mas, season 2 nih, siap ya Mas ya? Mulai nih season 2 nih kita nih. Oke, yang pertama di season 2 karena kita mau agak deep, agak masuk ke dalam, kita langsung masuk ke yang namanya level kesadaran. Nah, ternyata kesadaran itu ada level-levelnya dan di episode 1 season kedua ini, jadi kalau di drama-drama gitu ya ada S2 E1. Nah, gitulah kira-kira. Gimana nih Mas tentang level kesadaran tuh apa yang bisa kita diskusikan? Iya, terima kasih Kang Abu. Ini kita mau masuk season 2. Kita mengalir aja ya. Saya juga nggak tahu nanti mengalir sampai kemana. Yes. Em, tapi mudah-mudahan kita bisa mengupas lebih dalam lagi dan tapi tetap santai, nggak usah terlalu apa rumit-rumit gitu ya membahasnya. Eh, di season 2 ini kita akan mulai dengan bridging sedikit ya di episode kali ini itu untuk membahas tentang level kesadaran ya. Hmm. Kan di season 1 tuh kita sudah membahas Al-Quran yang sejati ya, Ya. atau yang orang Jawa sering menyebutkan dengan apa kitab basah itu kan. Hmm, hmm. Kayak kita sudah sampai kesadaran bahwa kitab yang bahasa atau Al-Quran sejati itu adanya di dalam kolbu atau di kalau di bahasa Inggrisnya namanya spiritual heart yang perlu disadari dan diaktifkan agar kita semua tuh bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah ya. Dan Yes. di season 1 juga kita telah sampai kepada pembahasan bahwa petunjuk Allah dalam bentuk kitab itu buat semua makhluk di Hmm. seluruh alam keberadaan ini, alam semesta ini, bukan hanya untuk manusia, apalagi hanya untuk kelompok agama tertentu gitu. Dan kitab Yes. yang dianugerahkan Allah itu adanya kan di dada, di hati kita ya, yang selalu diberikan cahaya, kesadaran demi kesadaran yang berlapis-lapis ya. Ya. Dan dengan kita juga bahas di season 1 itu ada bahasa yang namanya bahasa ajam atau bahasa perasaan hati yang jika dijelaskan atau dalam bahasa di surat Al-Quran itu surat 3 ayat 7 itu disebut ditawil itu secara langsung oleh dijelaskan secara detail secara langsung oleh Allah itu menjadi bahasa yang terurai atau di-i'rab menjadi lebih jelas, dibaca dengan mengikuti cara bacaan yang benar, dibacakan langsung oleh Allah dan kita hanya mengikutinya atau di episode salah satu episode kita sebut sebagai tilawah. Ya. Dan yang penting kita semua akan memahami karena semuanya itu telah dipilih oleh Allah ya. Jadi untuk memahami dan punya kesadaran melalui Al-Quran itu. Jadi nggak ada yang dikecualikan gitu. Hmm. Dan mungkin ya kalau kita recap sedikit di episode terakhir juga kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci karena diturunkan oleh Allah yang Maha Suci kepada hambanya yang hatinya sedang dalam proses pensucian
hati atau diri, Ya. karena proses pembersihan hati itu dari semua konsep, batasan, ilmu, dari semua emosi negatif, apa-apa yang sudah diketahui dan sebelumnya itu dibersihkan untuk bisa di apa namanya diisi dengan kalau gelas itu udah kosong itu diisi dengan isi yang lebih jernih ya, sesuai dengan kehendaknya Allah gitu kan. Nah, ini Yes, kita yes. cukup bahas step by step, jadi mudah-mudahan di season 2 ini kita bisa melangkah lebih lebih dalam lagi, dibantu oleh kasih sayangnya Allah dalam memahami semuanya. Nah, Yes, yes. di season 2 ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuka Al-Quran itu, sehingga Al-Quran atau kesadaran itu dapat kita terima sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hmm. Sebenarnya membuka pintu Al-Quran itu atau Al-Quran di dalam diri kita, di dalam hati kita tuh sebenarnya sudah dibahas ya di dalam episode, kalau kalau teman-teman ngeliat Inner Heart Talk yang judulnya Membuka Hati, itu ada 7 episode ya. Betul. Dari episode season 2 ini dan membuka hati itu jadi satu kesatuan yang kalau bisa teman-teman semua bisa juga lihat tuh episode membuka hati, karena itu saling melengkapi, complementary gitu. Jadi saya sarankan masuk ke kanal YouTube Inner Heart Talk untuk membuka lagi season judulnya Membuka Hati, sehingga kesadarannya bisa lebih lengkap dengan Yes. season 2 ini gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran membuka hati itu namanya Al-Fatihah ya. Hmm. Jadi Al-Fatihah itu artinya membuka hati atau Al-Quran yang sejati yang ada di dalam. Nah, menariknya seringkali saya ketemu sama teman-teman yang beragama Islam dan sudah sholat dari kecil, tapi ketika ditanya kenapa dia harus sholat, mereka menjawab ya karena itu kewajiban, supaya Ya. tidak meninggalkan kewajiban ya, supaya tidak dosa dan sebagainya. Jarang sekali yang saya mendengar menjawabnya bahwa inti dari sebuah sholat itu adalah untuk membuka hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hmm. gerakannya seperti ini. Nah, di dalam season 2 itu kita akan bahas lebih dalam lagi secara satu persatu dan bagian demi bagian gitu ya tentang membuka hati ini dan bagaimana bisa mendapat kesadaran yang lebih dalam dari Allah secara langsung ya. Nah, mungkin di bridging-nya di episode pertama ini saya mau bahas begini ya. Kalau kita tuh diibaratkan diri kita ini sebagai sebuah kendaraan atau mobil ya, maka otak kita itu adalah kesadaran yang paling rendah, Hmm. Oke. atau yang sering saya sebut sebagai kalau level tuh atau di mobil itu sebagai gigi satu atau persneling satu ya, Hmm. level satu gitu. Nah, jadi otak ini dianugerahkan Allah tuh hanya untuk kita supaya survive hidup di dunia ini, bertahan hidup di dunia. Jadi otak Oke. kita tuh nggak didesain Allah untuk menerima petunjuk dari Allah ya, tapi hanya didesain misalnya untuk ya berhitung, berdagang, cari pengetahuan duniawi, kemudian bertahan hidup. Itulah fungsi dari otak gitu. Hmm. Nah, bukan untuk memahami hal-hal yang sifatnya spiritual dan bukan juga untuk memahami petunjuk dan kehendak Allah dalam hidup kita ini buat apa dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang petunjuk pasti bukan ke kesadaran yang paling rendah. Oke. Jadi tetapi manusia itu sebagian besar kesadarannya itu terbatas hanya sampai kesadaran otak gitu ya. Hmm. Hmm. Maka sebagian besar ya. Nah, boleh tolong dibuka itu surat 7 ayat 179. Oke. Oh ya, ini Ya. jelas banget sih 7179. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ya jadi ini makanya sebagian besar manusia itu dia itu diberi hati tetapi tidak dipergunakan karena pakai kesadaran yang paling rendah yaitu kesadaran otak. Jadi hidupnya sehari-hari itu hanya buat surviving,
rutinitas. Jadi misalnya pagi bangun, makan, ke kantor, kemudian di kantor kerja pakai otak, kemudian sempat pulang, sampai di rumah, mandi, makan, tidur lagi. Udah gitu aja. Oke. Jadi artinya dan bahkan banyak masalah-masalah hidup ditaruhnya di otak. Jadi sebagian besar orang itu jadi stres karena otak itu sangat terbatas, limited, gampang lupa, memori terbatas, dan semua kalau hal itu ditaruh di otak, pasti orang itu jadi hidupnya cenderung menjadi stres gitu kan. Nah, itu sebagian besar manusia seperti itu. Nah, bahkan dalam mempelajari spiritual atau agama juga yang dipergunakan sebagian besar masih kesadarannya di otak gitu. Mmm, mmm. Sehingga ajaran Allah itu dijadikan sebuah jurusan atau keilmuan khusus gitu yang dipelajari, diuji, ditafsirkan, diperkaya dengan khasanah keilmuan, diperdebatkan, Mmm, dan kadang menjadi perselisihan ya atau oke. peperangan kadang-kadang kan karena Yes, yes, bener banget. iya, perselisihan, peperangan, perdebatan. Jadi merasa diri paling benar dan sebagainya. Itu sebenarnya karena ada eh, di gigi satu gitu kan. Jadi Oke. em, kita sebagian besar ada di gigi satu. Mmm, Nah, kalau agama itu hanya untuk dijadikan sebuah bidang keilmuan, itu nih jadinya orang-orang yang tidak ada di dalam keilmuan itu merasa bahwa wah saya bukan domain saya untuk tahu tentang agama atau spiritual gitu. mhm. Nah, jadi itu dijadikan sebuah bidang keilmuan khusus yang semuanya itu lokasi memorinya atau kesadarannya adanya di otak gitu. Nah, ini fenomena yang umum terjadi gitu. Nah, jadi manusia itu secara umum ada di gigi satu. Nah, ketika kita hendak menerima dan menyadari petunjuk langsung dari Allah, maka kita perlu naik ke gigi kesadaran yang lebih tinggi, yaitu gigi dua gitu, yaitu yang disebut sebagai hati. Mmm, Hati ini bukan hati fisik, tapi hati fisik non ya? fisik Oke, atau disebut sebagai spiritual heart atau dalam bahasa Arabnya itu kolbu ya. Jadi oke. kolbu ini nggak sama dengan hati secara fisik, Mmm, tapi non fisik ya. Nah, kenapa disebut kolbu? Karena itu berbolak-balik, bisa mengarah ke segala arah dan sebagainya. Nah, tapi saya nanti mungkin akan bahas itu lebih detail lagi. Tapi sekarang kali ini nih, saya mau sampaikan bahwa eh, eh, hati itu adalah sumber atau lokasi dari petunjuk Allah. Dan kalau kita ingin mencapai spiritual yang lebih dalam lagi, letaknya pasti bukan di otak, tapi di hati. mmm, Dan hati ini sebagai gigi dua itu mempunyai memori yang tidak terbatas, ya, dan alat komunikasi Allah kepada kita. Jadi kunci hubungan Allah dengan kita tuh adanya di hati, bukan di otak. Semua pusat dan sumber dari berkat, rahmat, kasih sayang, anugerah Allah tuh adanya di hati. Semua sumber dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan tuh adanya di hati. Dan hati itu diciptakan Allah untuk langsung menerima petunjuk tanpa memproses. Jadi kalau di otak itu kan prosesnya input, proses, output. Jadi oke. input dari apa yang panca indera yang diterima, lalu diproses dengan otak yang mempunyai latar belakang pendidikan, nilai-nilai, Mmm, mmm, persepsi, ilmu segala macam yang masih orang beda-beda, masing-masing orang beda-beda, dan outputnya nanti pasti jadi beda. Jadi meskipun informasi yang inputnya sama, kalau memprosesnya beda, output bisa beda. Makanya satu ayat Quran ditafsirkan oleh 5 orang penafsir itu hasilnya akan beda karena dia punya prosesor otaknya itu keilmuannya, nilai-nilainya, tempatnya, waktunya semua berbeda. Nah, sementara hati itu nggak begitu. Hati itu prosesnya instan. Jadi begitu diberitahu, itulah yang akan diterima. oke. Tidak melalui proses di dalamnya. Jadi begitu instantly seperti itu. Jadi makanya petunjuk Allah itu paling tidak adanya nanti di gigi kedua Hati, ke atas gitu, bukan oke. di gigi satu. Gitu. Gigi satu tuh bukan menerima petunjuk ya, tapi processing untuk bertahan hidup gitu ya kira-kira ya, Mas Doni ya? Satu itu untuk bertahan hidup ya. Oke. Nah, itu gigi dua. Nah, nanti bagi teman-teman yang tertarik untuk paling nggak ke gigi dua, ya, boleh dilihat itu episode atau season khusus mengenai membuka hati. Iya. Di situ lebih detail lagi disampaikan ya.
Nah, kalau kita ingin sampai kepada kesadaran yang lebih tinggi daripada hati ya, eh, itu ada namanya hati nurani ya. Hati nurani Hmm, itu tiga. Jadi eh, di mana eh, di hati yang nurani itu hati yang lebih dalam lagi. Nah, nurani itu berasal dari kata-kata bahasa Arab nur, itu artinya cahaya. Ani itu adalah aku, yaitu cahayanya hmm, Allah. Nah, jadi kalau teman-teman kita mau lebih dalam lagi mengetahui hakikat atau petunjuk Allah yang eh, lebih dalam, lebih hakiki, lebih benar gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh banyak persepsi mau-mau. Hati itu adalah lapisan luarnya, dalamnya namanya hati nurani. Nah, nanti oke, step by step itu harusnya kita sampai ke kesadaran gigi tiga, yaitu membuka bukan cuma sekedar hati, tapi hati nurani itu. oke, Supaya hati nurani itu bisa dipergunakan oleh Allah melalui kasih sayangnya untuk memberi petunjuk bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang sekitar kita. Bukan hanya memberi petunjuk secara informasi, tetapi juga menyebarkan, memancarkan kasih sayang Allah yang hendak diberikan bukan hanya kepada kita, tapi kepada sesama. Nah, hmm, itu semuanya adanya di hati nurani gitu ya. Yaitu satu step lagi lebih tinggi dibandingkan, atau bukan lebih tinggi, lebih dalam dibandingkan oke, hati itu. hati, oke, Nah, itu namanya level ke tiga, uh, 3 gitu. gigi tiga, kayak personaling ya, gigi satu, dua, tiga gitu. 1, 2, 3. Jadi satu itu otak, dua itu Oke, hati, tiga itu namanya hati nurani gitu. oke, oke, Nah, naik lagi ya ke gigi 4. hmm, Gigi 4 itu ketika kita mau sampai kesadaran lebih dalam yang menyimpan semua rekaman masa lalu kita ya. Sebenarnya ini simpanan rekamannya itu lama gitu ya, bukan hanya sekedar yang sekarang gitu, tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Nah, oke, itu adanya di gigi 4, yaitu jiwa gitu. Nah, oke, jadi oke, jiwa atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai nafs. hmm, Nah, jiwa atau nafs ini adalah kesadaran yang lebih dalam lagi, bukan sekedar untuk petunjuk, tetapi dia menyimpan semua rekaman-rekaman ya, masa lalu kita, termasuk kotoran-kotoran, dosa, pahala, semua adanya tersimpan di sini. Nah, mm, em, di dalam perjalanan hidup ini, kalau kita mau lebih seutuhnya untuk kembali kepada Allah sebagai tujuan hidup, maka kita itu juga harus naik sampai ke gigi 4 ini, Kang Abu. Jadi nggak bisa cuman sampai di gigi tiga ya, 3 saja gitu loh. Nah, karena dengan naik ke kesadaran gigi 4 ini, banyak sekali hal-hal yang bisa merubah sikap kita kepada sesama, sikap kita kepada Allah, dan sikap kita menyikapi hidup ini. hmm, Di dalam Al-Quran itu eh, peristiwa seseorang yang naik dari gigi ketiga ke gigi keempat itu disebut sebagai Isra. oh Isra, oke, ya, oke, naik level lah ya naik ceritanya level. ya, Hmm. oke, Nah, boleh dibuka itu, tapi ini secara hakikat ya kita bahas ya, itu surat 17 ayat 1 ya, tentang oke, Isra. oke, Ya. 17 ayat 1 ya. Oke, oh jadi pokok Isro itu adalah dari gigi 3 naik ke gigi 4 itu ya, poinnya namanya Isro gitu ya Mas ya? Betul. Oke, 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Jadi di sini Mas Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini artinya ya hambanya. Kang Abu hamba Allah bukan? Iya, ini Harus. general banget ya statementnya hambanya gitu ya. Jadi hambanya bukan satu orang saja, tetapi hambanya. Jadi artinya ini sebenarnya suatu cerita yang bisa berulang gitu bagi kita semua. Ya, Hmm, pada suatu malam, di sini malam itu artinya suatu kondisi yang tenang, yang damai, yang bebas dari gangguan,
Hmm. Tapi malam juga bisa berarti sesuatu yang sedang dalam kegelapan ya. Ya. Dari Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram di sini adalah sebuah hakikat, yaitu masjid itu tempat sujud ya, tempat menyembah Allah. Hmm. Haram itu sedang dalam proses pensucian. Oke. Jadi suci kan, makanya Masjidil Haram disebut masjid yang suci kan. Nah, Al-Masjidil Haram di sini hakikatnya bukan sebuah tempat fisik, tetapi adanya di hati manusia. Oke. Ya, di dalam proses pensucian, ya, itu di dalam Al-Qur'annya pensucian itu disebut sebagai tawaf. Jadi hakikat dari tawaf itu adalah mensucikan hati dan diri kita, seluruh hati dan diri kita. Oke. Jadi ketika kita hati dan diri kita sudah di dalam proses pensucian atau Al-Masjidil Haram, mungkin kita bisa buka ayatnya ya, Kang Abu ya. Ya. Surat ayat 125. 4 ya Mas ya? Sorry tadi. Nanti kita balik sini lagi boleh ya. Ya, oke. Tadi 4 125 ya Mas ya? Al-Baqarah surat 2 ayat 125 ya. Oh, 2, sorry. Yes, tadi kedengarannya 4. Oke, surat 2 Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Ya. Dan ketika kami menjadikan rumah itu ya, baita itu rumah itu tuh, Baitullah itu artinya rumah yang bukan sekedar yang fisik tapi juga yang non fisik, tempat berkumpul bagi nas. Di situ sebenarnya lebih bukan hanya bagi manusia, tetapi nas itu hamba-hamba Allah yang sudah Hmm. manis-manis gitu ya, Kang Abu. Ya, ya, Jadi ya. kalau anak kecil tuh manis, nurut sama orang tua gitu ya, nggak Hmm. nakal, ya nggak macem-macem, nggak banyak mau-maunya, itu namanya nas. Oke. Jadi nas itu bukan hanya sekedar manusia, karena makhluk yang manis, kemudian yang apa ya, kayak begitu tuh kan di alam keberadaan ini kan dimensinya banyak gitu ya. Hmm. Manusia itu salah satunya, tapi nggak semua manusia itu nas, karena banyak manusia kan nggak manis-manis kan. Itu mungkin yang bedain mana orang, mana manusia gitu ya Mas ya? Nah, jadi dan tempat Kemasan. yang aman. Ketika kita ada di dalam rumah Allah, di dalam hati itu aman dari semua emosi negatif, ya, semua perasaan-perasaan yang nggak enak dan sebagainya. Dan Hmm. jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Makom ini juga kita udah bahas hakikatnya. Makom itu adalah tempat tertinggi. Ibrahim di sini adalah itu sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi sumber kasih sayang Allah sebagai tempat untuk mengingat Allah, yaitu di hati Hmm. kita. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Jadi tawaf itu artinya membersihkan rumah. Hmm. Jadi artinya tawaf itu bukan sekedar muter-muter begitu, tetapi membersihkan rumah. Um, jadi kenapa dibersihkan? Supaya rumah itu menjadi Masjid Al-Haram, atau tempat menyembah Allah yang suci gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, buka lagi deh surat 22 ayat 26. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan statement Kolbun Mukmin Baitullah gitu ya Mas ya? Oh, Ada statement itu kan? betul. Ya, oke. Ya. Surat 22 ayat 26. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, jadi Hmm, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim ya, di tempat Baitullah, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengan aku. Nah, salah satu dari mensucikan hati dan diri kita itu adalah tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun ya. Hmm. Karena hanya bertuhan Allah. Karena Tuhan itu kan artinya segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita itu benar-benar tidak memperserikatkan sesuatu dengan Allah, artinya yang dominan di hati dan pikiran kita hanyalah Allah. Dan Allah itu adalah zat maha kasih sayang. Jadi ciri-ciri orang yang bertuhan Allah adalah yang di hati dan dominan, yang dominan di hati dan pikirannya
hanyalah sifat kasih sayang. Gitu. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf. Jadi tawaf itu artinya mensucikan rumah. Jadi rumah itu harus disucikan terus-menerus ya, sampai benar-benar menjadi proses pensucian sehingga kita menjadikan rumah di hati dan diri kita itu Masjid Al-Haram secara hakikat ya. Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah sampai kepada proses pensucian hati dan dirinya, barulah dia bisa naik dari gigi ke apa namanya ke 3 tadi ya, Dari 3 ke 4. gigi keempat kan, yaitu jiwa, yaitu ke Masjidil Aqsa. Nah, coba dibuka tadi ya surat surat Oke. 17 17 ayat 1 ya. ya. Oke. 17 ayat 1. Ya. Maha Nah, suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, gitu Mas. Gimana? iya, jadi Masjidil Haram di sini adalah hati dan pikiran yang sedang dalam proses disucikan ya. Ya. Sementara Al-Masjidil Aqsa itu adalah artinya tempat terjauh ya, tempat Oke. terjauh. Nah, ada kata-kata yang menarik dari Al-Ghazali ya. Sebentar nih saya buka ya. Nah, kata-katanya begini, yang paling dekat dengan kamu itu adalah kematian ya. Yes, yes. Yang paling jauh dari kamu adalah masa lalumu gitu. Nah, jadi yang paling jauh dari kita itu adalah masa lalu ya. Nah, yang disebut sebagai Al-Masjidil Aqsa itu artinya adalah masa lalu kita, our past. Nah, jadi artinya naik ke kesadaran lebih tinggi yaitu Isra itu naik ke kesadaran jiwa tuh artinya kita itu bisa dibantu kasih sayang Allah untuk memahami lagi perjalanan hidup kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, sebelum-sebelumnya. Nah, di situ kita yang disebut sebagai naik kepada kesadaran jiwa. Nah, di situ kita baru sadar, oh dulu saya pernah berbuat salah ini, apa tujuan hidup saya, kenapa saya harus ketemu Kang Abu dan sebagainya itu semua ada di dalam informasinya ada di dalam gigi yang keempat ini, yaitu di jiwa ini. Dan itu namanya prosesnya Isra, yaitu naik ke Al-Masjidil Aqsa. Makanya waktu proses Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad kan seperti bertemu dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ya kan? Pernah ada Yes. gitu. Ya. Jadi ketemu nabi-nabi yang sebelumnya itu karena memang proses Isra itu artinya kita diperjalankan Allah untuk ke suatu tempat yang paling jauh dari diri kita, yaitu masa lalu kita. Sekarang Kang Abu saya tanya, Kang Abu tahu nggak jawabannya kenapa Kang Abu itu hidup saat ini gitu? Wah, ini pertanyaannya Itu kan susah, Mas. ya, Sekarang kenapa harus hidup gitu ya? ya Oke, kenapa harus kalau misalkan ngambil satu statement bahwa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, berarti kehidupan ini adalah jalan untuk kembali. Berarti saya pernah pergi gitulah kira-kira Mas dalam tanda petik gitu. Saya pernah meninggalkan Allah dan sekarang lagi dalam proses untuk kembali gitu. Mungkin itu Mas jawaban simpelnya. ya jawaban itu kan nggak bisa cuma dijawab pakai otak, terus dialami. Yes, Nah, yes, yes. misalnya saya tanya lagi, kenapa Kang Abu lahir di Indonesia? Gitu. Wah, iya ya. Nah, Itu pertanyaan itu lagi, tapi aku ada kalaupun kenapa pasti di dalam apa ya? Intinya pasti ada sebab akibat pasti gitu, Mas. ada sebabnya, pasti ada. Ah, ah, Nggak ada yang kebetulan. nggak ada yang kebetulan, betul. Lagi kenapa Kang Abu punya ibu dan bapak yang sekarang ini? Kenapa nggak ibu bapaknya yang lain gitu? Ya, kenapa harus dilahirkan sama ibu yang rahim ibu ini gitu ya kira-kira ya? Nggak milih lagi, nggak request lagi gitu ya? Betul. Kenapa Kang Oke. Abu saudara berapa orang? 3 orang. Empat. Saya yang ya empat adik kakak. Kenapa Kang Abu punya istri Dona misalnya? Kenapa Kang Abu misalnya harus tinggal di Bandung? Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan yang semua itu yang terjadi di dalam hidup kita yang sekarang tuh nggak ada yang kebetulan. Ya, Nggak ada yang kebetulan. Kenapa misalnya orang yang sakit
diabetes, anaknya ikut sakit diabetes gitu misalnya. Kenapa gitu? Itu kan Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang katanya jawabnya hanya wallahu alam, tapi itu kan bukan suatu suatu hal yang kebetulan, ada sesuatu di balik itu semua gitu. Iya. Ya Pasti ada makna di balik itu semua ya. saling terkait satu sama lain. Jadi Iya. itu semua nggak bisa kita pikir pakai otak, nggak bisa. Itu Hmm. semua nggak bisa kita pikir pakai. Nah, kalau kita udah sampai ke kesadaran yang gigi keempat ini, itu kita bisa diberikan kasih informasi, dibantu kasih sayang Allah untuk memahami itu semua. Jadi hidup ini jadi lebih sadar gitu kira-kira. Gitu. Oke, oke. Tapi itu emang pertanyaannya kayak pertanyaan yang gimana ya? Tadi waktu Mas Sony nanya, ini pertanyaan kayak nggak penting, tapi bener juga ya, iya juga ya, gitu loh Mas. Ada sesuatu yang iya ya, gitulah kira-kira. Dan saya rasa yang dengerin ini juga coba kalau ada pertanyaan yang sama yang tadi barusan Mas Sony nanya, mau jawab apa, gitulah kira-kira Mas. Itu kan perlu direnungkan gitu. Dan waktu kita mendapatkan kesadaran sampai ke gigi yang keempat ini, ya Hmm. sebenarnya kita nggak lagi mencari-cari jawaban untuk tahu gitu, Oh tetapi oke. untuk dibantu kasih sayang Allah merubah apa namanya sikap kita kepada Allah, dibantu kasih sayang Allah untuk membersihkan dalam pembersihan yang lebih dalam lagi ya, dan Oke. kemudian dibantu kasih sayang Allah untuk sadar melihat hidup ini dengan perspektif yang lebih holistik gitu, lebih menyeluruh gitu. Oke. Karena Oke. karena kalau nggak holistik itu kita jadinya ya nggak dapat informasi yang utuh gitu. Jadinya Hmm. ya orang tuh bisa judging, bisa apa menyalahkan orang lain, kelompok lain dan sebagainya, menyesali kenapa hidup ini saya jadi anaknya si A si B, lalu Hmm. banyak macam-macam hal yang sebenarnya ya dia karena belum sampai kesadaran di level itu aja sehingga timbul apa sikap dan perilaku yang kurang sesuai gitu kira-kira. Kalau sudah sampai di kesadaran yang lebih dalam itu, wah itu akan sangat melompat jauh sekali Oke. kesadarannya kira-kira begitu. Makanya itu Dan disebut di Al-Quran memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi itu nggak bisa langsung ke Al-Masjidil Aqsa, harus terjadi proses pensucian hati dan diri dulu. Ketika itu sudah dalam dianggap siap, maka Allah sendirilah yang akan memperjalankan kita sampai ke kesadaran yang lebih dalam yang namanya kesadaran gigi empat, yaitu jiwa. oke, oke. Dan tentu saja ini semua harus dialami gitu ya Mas ya, nggak bisa dipikir, nggak bisa cerita gitu ya, dan ini semua adalah bentuk pengalaman gitu ya kira-kira ya Mas Sony ya? Aman, betul. Dan kenapa disebutnya alami? Karena memang alami. Jadi Hmm. mengalami itu artinya memang alaminya orang itu harusnya mencapai kesadaran sampai yang paling dalam gitu, yang paling menyeluruh atau holistik. Jadi Oke. ketika ketika apa yang kita diskusikan ini kan dianggapnya agak aneh karena nggak mainstream. Jadi Ya. karena sebagian besar orang nggak mengalami sampai sini gitu. Padahal ini Hmm. harusnya yang alami seperti ini. Jadi yang alami itu ya program yang ada di Al-Quran itu dialami, bukan cuma diperingati, kira-kira begitu. Kalau kita kan Oke, ingat oke. memperingati hari Isra Mi'raj gitu. Nah, Hmm. harusnya mengalami itu. Karena Iya, kan dia iya, iya, iya. bukan seseorang saja gitu. Kira-kira Oke. begitu. Oke, oke. Wah, ini good point banget nih Mas Sony, membuka sekali nih sesuatu yang oke. Jadi intinya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu bukan perjalanan fisik berarti ya. Itu poin yang perlu ditekankan karena ini lagi bicara hakikat. Berarti ini Mas Sony tadi membuat suatu apa ya? Membuat suatu perumpamaan yang sangat indah sekali ketika berpindah dari 3 ke 4 itu yang disebut dengan Isra, membersihkan dan menyucikan hati, dan itu adalah dalam statement Al-Qur'an pun hamba. Berarti semuanya gitu ya, dalam tanda petik hambanya Allah gitulah kira-kira. Ya, ya Oke. kecuali ada yang nggak merasa jadi hamba Allah gitu. Kalau saya merasa jadi hamba Allah ya Ya bisa. udah. Oke, oke, oke. Oke. Jadi satu tadi otak, dua hati, tiga hati nurani, empat adalah nafs. Nah, ini baru gigi empat aja udah seru banget nih. Ini masih ada lanjutannya nggak nih, Mas? Ada ya nih. Wah, oke. Berarti ini kayak mobil aja nih, giginya lima nih ya. Ya, jadi Oke. kelima itu kita harus sampai juga, ya bukan harus sih, tapi sebaiknya lah di hidup ini tuh kita sampai kesadaran yang lebih dalam lagi ya, itu gigi lima.
eee, yaitu naik dari kesadaran jiwa ke kesadaran namanya diri sejati atau roh, gitu. Oke. Kita yang sejati ya. Nah, roh itu kan, artinya zat atau percikan dari Tuhan ya, dari Oke. Allah Subhanahu wa taala. Artinya roh itu sebenarnya membawa sifat-sifatnya Allah. Makanya, beberapa sifat 20 itu ya roh juga mengalami gitu kan. Misalnya roh itu nggak pernah kenal sakit, nggak Mmm, kenal mati, nggak kenal mmm, awal, nggak kenal akhir, tidak terbatas, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya kapan roh kita mulai ada, ya nggak ada awal, nggak ada akhir gitu. iya 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 iya, Jati gitu, nggak kenal mati gitu kan. Yang mati kan badan fisiknya oke, gitu. Roh itu jadi sejak kapan? Wah, sejak lama sekali gitu. mmm, Nah, bahkan roh itu yang pertama kali ya, yang pertama kali ada di dalam diri kita, maka disebut diri kita yang sejati. mmm, Nah, yang namanya, badan fisik, yang namanya hati, yang namanya hati nurani atau jiwa pun itu ada baru belakangan setelah roh ada gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau mau naik gigi keempat, kita akan di dalam kesadaran gigi kelima gigi ya, 5 ya maksudnya? Oke, kita akan mengalami dan menyadari lagi itu asal muasalnya kita tuh dari mana gitu. Lalu tadi mmm, kan saya mengatakan bahwa roh itu membawa sifat-sifatnya Allah. Roh itu juga membawa kehendaknya Allah, yaitu untuk mmm, mengasihi dan menyayangi kita sebagai diri kita sejati itu seutuh-utuhnya bersama kita selama-lamanya itu kehendak Allah. mmm, Jadi, mmm Jadi ketika kita sampai ke kesadaran ini nih, kesadaran yang boleh dibilang puncak gitu ya, di mana, kita bisa lebih, menyadari lagi tentang Allah bukan hanya dari cerita, bukan hanya dari pengalaman, tapi dari menyaksikan gitu, menyaksikan. oke oke, Jadi, kita dapat mengalami pengalaman menyaksikan kembali, atau bertemu dengan Allah itu ketika roh kita sudah, ya Eee, diperjalankan sampai ke sana, kira-kira begitu. Kita juga bisa sadar, oh asal muasal kita tuh dari mana, kenapa kita hidup, kenapa ada alam semesta seisinya, ya. Sampai, sampai banyak lagi lah pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, apalagi hanya dengan otak, nggak oke bisa gitu. Nah ini oke, dengan naik atau masuk ke kesadaran paling dalam yaitu atau paling kesadaran gigi 5 atau level kelima ini, wah itu sikap kita kepada Allah akan berubah sangat, eee, drastis ya? drastis kira-kira begitu. Oke oke oke. Nah ini Nah kalau kalau namanya mi'raj ya kan, mi'raj. oke, yang tadi baru baru saya mau, nanya tadi, kalau tadi Isra ini yang disebut mi'rajnya berarti ya, Mas, ya? Iya, mi'raj. Oke Jadi, oke. dan di Al-Qur'an itu apa namanya, kita tuh diajarin atau diberikan kesempatan sampai ke mi'raj loh sebenarnya, gitu. Mmm, mhm Nah mhm. coba tuh dibuka ya surat 18 ayat 110 misalnya. Oke oke. Wah, ini menarik banget nih. 18, 110. Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Mhm. Nah perjumpaan kepada Allah itu kan berlapis-lapis ya, jadi bisa pakai otak, namanya kita tahu tentang Allah, tentang Tuhan, tahu, baru tahu gitu, belum kenal. Hmm, Nah, begitu kita mulai naik ke gigi 2 yaitu hati ya, kita mulai kenal dengan Allah itu. Bedanya tahu dan kenal tuh ada interaksi di dalam hati. Jadi oke, orang yang hanya oke, sekedar tahu informasi tentang Allah, tidak bisa merasakannya di dalam hati itu baru sekedar tahu. Ketika dia kenal, maka dia mulai merasakannya dengan hati. Ketika dia lebih dalam lagi, dia bisa merasakan Allah itu melalui hati nuraninya. Lalu kemudian lewat, jiwanya gitu, dan kemudian terakhir itu lewat roh. Nah, kalau sudah bicara tentang roh itu bukan sekedar tahu atau kenal, tapi dia bisa berjumpa kembali, kira-kira begitu. oke. Dalam wujud yang asli gitu, kira-kira begitu. Nah,
Dan ini bisa terjadi bukan waktu mati, waktu hidup gitu. Waktu di hidup itu ya Hmm, kan Nabi Muhammad juga waktu mengalami Isra Mi'raj itu kan juga waktu masih hidup kan. oke. Coba tuh dibuka surat 86 ayat 4. 86 ayat 4. 84 ayat 6. Iya, iya, 84 ayat 6. Oke. Surat 84 ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya. Jadi em, pasti menemuinya, dan itu bilangnya hai manusia yang masih hidup loh, bukan Hmm, yang sudah mati gitu, kira-kira begitu. iya, Ya iya, kan. iya. Nah, jadi dan pertemuan dengan Allah, dengan roh itu suatu hal yang luar biasa, yang bisa dialamin gitu, kira-kira begitu. Coba tuh dibuka ya surat 92 ayat 17 sampai 21. Oke, 92, 17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Ilab tigo au 92 ayat 20-nya coba Kang Abu. Oh ya, oke ini. Harapnya ilah betigo wajhi robil a'la. Jadi dia memberikan itu karena mencari atau mengharapkan pertemuan dengan wajah Allah yang maha tinggi. Wajah, Hmm. wajhi. Jadi di situ wajah sebenarnya. Jadi bertemu Mm-mm. dengan wajah Allah yang maha tinggi. Nah, ini bisa dialamin ketika masuk ke gigi yang kelima ini. Ya, Oke, coba dibuka lagi tuh surat 53 ayat 1 sampai 18. oke. Wah, ini tahapannya panjang juga ya, Mas. Tapi by the way, ini semua hamba ya, berarti ya semuanya bisa ke level Mbak, ini berarti ya, Mas ya? ya kalau semua bukan masalah bisa, ini kasih sayang Allah yang bantu kita memperjalankan. Jadi Oke, oke, bisa. oke. Oke. eh, 53 ayat 1. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, di sini maaf ya kata-katanya tuh sadidul kuwah. Sadidul kuwah itu artinya maha kuat. Oke, oke. Sadidul kuwah itu yang maha kuat. Siapa yang maha kuat itu? Yang paling kuat. Nah, di Hmm, sini kan dalam kurung Jibril. Sebenarnya yang paling kuat ya Allah itu sendiri yang mengajarkan, kira-kira begitu. iya, iya. Ini fungsi ya sebetulnya ya, Ya. kefungsian aja. Oke. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, sebenarnya yang menampakkan diri dengan rupa asli itu siapa? Ya kalau tadi yang maha kuatnya adalah Allah itu sendiri ya itu tadi Allah itu Ya, sendiri yang menampakkan dengan rupa yang asli gitu ya dalam tanda petik mungkin ya. pertemuan pertemuan dengan Allah di sini adalah Hmm. pertemuan dengan Allah yang aslinya gitu, bukan yang Oh, oke, 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 oke. The real gitu ya, the truth. Oke, oke. ya. Terus Oke, oke. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. dia di ufuk yang tinggi. Jadi tadinya kan tinggi sekali, terus kemudian uh, Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. jadi Maka bentar. oke. Jadi yang mendekat itu bukan kita mendekat, tapi Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Jadi ini diperjalankan namanya, bukan memperjalankan diri kita sendiri, kira-kira begitu. Oke, Nah, oke. ada Ya dekat lagi. maksudnya balik lagi ya, semua hanya kasih sayang Allah dan kita nggak bisa ngatur gitu ya Mas ya. Nggak bisa. Oke, oke. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Ya. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Mm-mm. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Maka apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Di sini kan nggak ada kata-kata Jibril sebenarnya dari Betul. awal sampai akhir. Nggak ada tulisan Jibrilnya. Jadi ini sebenarnya cerita. Boleh dilanjut lagi Kang Abu sebentar? Oke, 14-nya yaitu di Sidratul Muntaha. Siapa yang ada di Sidratul Muntaha itu, tempat tertinggi puncak itu? Ya Allah itu Yang sendiri. maha tinggi, betul. Betul.
Eh, Coba dilanjutkan lagi sampai 18 ya kalau nggak salah. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Terus? Muhammad melihat Jibril dalam tanda kurung ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Iya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Iya, jadi wah saya sampai merinding nih. Jadi sebenarnya hatinya tidak mendustakan, berarti kan Allah tuh di surat 6 103 kan dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Ya, Berarti ya. tidak bukan berbentuk grafik, gambar, cahaya, Hmm, lampu atau apa namanya ilustrasi dan sebagainya. hmm, Itu hanya bisa dilihat dengan hati gitu. oke. Jadi bisa dirasakan dengan hati, bisa dilihat dengan roh gitu. Jadi itu enggak ada, itu hanya nanti bentuknya perasaan saja gitu. Jadi bukan sesuatu yang ada wujud fisiknya kan. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Jadi di surat Hmm, hmm, 42 ayat 11 tuh tidak serupa dengan apapun juga. ya. Atau bahasa Jawanya itu tan kino kino yongopo. Jadi nggak ada sesuatu yang menyamainya. Jadi ketika mengalami perjumpaan itu bukan berarti kita melihat suatu sosok gitu, tapi Hmm, hmm, dengan sebuah perasaan yang hati kita tuh nggak bisa mendustakan. Kenapa? Eh, karena dulu pernah melihat dulu pertama kali kan kita hmm, percaya Tuhan. Jadi ketika melihat Tuhan lagi ya memang em, nggak bisa nggak bisa bilang enggak ya itu iya itu karena dulu pernah melihat dulu makanya dulu kan di situ kan dibilang pernah dilihatnya dulu kan gitu. Jadi iya. dan di sini kan yang bisa melihat dulu itu kan roh, bukan bukan yang lain-lain. Otak nggak mungkin bisa melihat. Hati Hmm, juga enggak. Tapi roh itu yang bisa merasakan lagi, mengalami perjumpaan dengan Allah karena dulunya pun berasal dari Allah kan roh itu. Sebelum hmm, yang lain-lain ada. Sebelum hatinya ada, hati nurani ada, jiwa ada, badan fisik ada, yang ada baru roh. Jadi roh itu ketika mencapai kesadaran gigi 5, dia akan mengalami lagi perjumpaan dengan Allah gitu. Nah, itu oke. peristiwa yang luar biasa dan bisa dialami oleh hamba-hamba Allah yang sudah mengalami perjalanan dari gigi 1 ke gigi 2 ke gigi 3 ke gigi 4 sampai ke gigi 5 kira-kira gitu. Dan setiap manusia pasti melewati gigi-gigi ini, Mas. Step by step. Step by step, betul. Nggak bisa loncat gitu, satu langsung ke 5 gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Harus karena kesadarannya juga diciptain Allah kan berlapis-lapis. Hmm, Dari mulai kesadaran paling bawah atau paling luar ya bilangnya sampai kesadaran paling dalam. oke. Jadi dari kesadaran otak paling luar ke hati, hati nurani, ke jiwa, jiwa ke roh gitu. Jadi harus step by step. Hmm. Kalau loncat itu artinya persepsi. Oh, Akhirnya kita oke. merasa bahwa oh kita sedang melihat Tuhan tapi masih di kesadaran otak gitu. Ya, oke. Ya berarti itu bukan Tuhan yang benar dalam wujud yang asli kira-kira begitu. Oh saya sudah melihat Tuhan tapi masih di kesadaran hati. Oh berarti itu bukan Tuhan dalam wujud yang sebenarnya itu persepsi baru. Dan Oke. kita sering banget ditipu sama persepsi itu. Yes, 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 Hanya yes. bisa dilihat dengan apa yang sudah pernah kita lihat dulu yaitu roh atau diri kita yang sejati kira-kira begitu. Oke. Wah, Nah, ini dalam banget, Mas. Ini opening opening season 2-nya jeleb-jeleb banget nih. Ini sadis nih. Oke. nah Oke. segi kesadaran ini ya eh, dapat kita alami selama kita masih hidup. Bukan sekedar untuk sekedar pengetahuan atau ilmu yang diperbincangkan atau diperingati, ya, tapi sebuah pengalaman yang dapat dialami gitu. Dan ini Hmm. bisa merubah sikap kita kepada Allah sehingga hidup kita pun berubah menjadi lebih sesuai dengan kehendak Allah. Jadi em, tanpa pengalaman ya itu semua hanya sekedar cerita gitu, teori yang ya kita jadi ayat yang sejarah aja gitu, bukan sesuatu yang bisa kita alami. Nah, kasih sayang Allah memungkinkan kita sampai ke sana, tetapi kita nggak boleh punya kemauan ya. Jadi itu suatu hal yang perlu kita pasrahkan.
dan kita perlu mengalaminya step by step. Jadi kalau di season 1 kita bicara tentang gigi 1, mulai pengetahuan, mulai macam-macam ya, ya mungkin sekarang kita mau mulai masuk ke gigi 2 gitu. Tapi nanti Oke. mungkin di gigi 2 aja udah cukup dalam muter-muternya. Oke, Mas, kan step by step, santai gitu ya. Karena bukan cepet-cepetan, bukan lomba-lomba siapa yang lebih, tetapi kan balik lagi ini tadi Mas Sony mengatakan semuanya bentuk diperjalankan gitu ya, semuanya bentuk Jalan. bagaimana kita bukan mau-mau, tetapi bukan berarti juga nggak berusaha gitu ya Mas ya, kira-kira ya, dalam artian intinya kita berusaha dalam tanda petik untuk belajar melepaskan, memasrahkan, karena begitu melepaskan dan memasrahkan justru di situ Allah akan memperjalankan kita menuju kepada level berikutnya gitu. Ya, Oke, oke. Wah, ini menarik banget nih Mas Sandi, dan mudah-mudahan season 2 ini menambah referensi, menambah satu kesadaran di mana luas sekali ilmu Allah begitu. Jadi kita sama-sama mengerti dan menyadari bahwa kita tuh lebih banyak nggak taunya daripada taunya. ya. So, Inner Heart Talk ini adalah salah satu referensi-referensi yang kita bicara bahwa ini adalah tambahan referensi gitu. Jadi kalau yang namanya tambahan referensi semuanya saling melengkapi. Nah, itulah kenapa kita berbicaranya hakikatnya gitu. Jadi esensi-esensinya. Dan menarik Mas Sony hari ini ngasih oh ya Mas, by the way, kalau di mobil kan ada R tuh ya Mas ya, mundur, reverse gitu. Kalau udah gigi 5 bisa mundur lagi nggak Mas? Memang kita harus mundur untuk bisa sampai ke gigi berikutnya. Jadi menariknya ya, kalau hidup kita ini kan banyak sibuknya ya, sibuk Hmm, gitu. Jadi karena kesibukan-kesibukan itu membuat kita tuh nggak sadar kan. hmm. Jadi untuk bisa sampai ke kesadaran berikutnya kita harus retreat. Bahasa 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 Hmm. Inggrisnya tuh retreat, mundur sejenak gitu untuk nggak ngapa-ngapain, meditasi, Iya, tahannuts, itikaf, tafakur, dan sebagainya. Itulah hakikat dari saum kan, ya, saum itu menyepi ya. Hmm. ya. Saum itu ya mungkin nanti di season 3 kita bahas saum deh ya. Oh, ini season 2 baru mulai, boom, langsung season 3 emang ya. Luar biasa. Mantap Mas. Tapi poinnya adalah mengalir. Benar ya Mas ya? Kita mengalir aja gitu, mengalir apa yang harus kita bahas. Bahkan ya kita diskusi ini juga nggak panjang harus ngomong ini, harus ngomong itu ya. Semuanya hanya pengaliran kasih sayang Allah. Ya. Oke Mas, episode 1 nih padat banget gitu ya. Mungkin perlu diulang-ulang juga nih, kita dengarnya nggak bisa sekali. Dan jujur ngomong Inner Heart Lock kalau aku tonton ulang-ulang tuh ada sesuatu yang lebih baru lagi, padahal episodenya sama gitu, dan mudah-mudahan pengulangan-pengulangan itu lebih membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih dalam lagi. So, Mas Sony, final statement untuk episode 1 apa tuh Mas? Kesimpulan besarnya dari apa yang kita bicarakan tentang level kesadaran, silahkan. Gini, Allah itu telah mendesain hidup dan diri kita itu sampai ke kesadaran yang paling dalam, sampai ke tempat yang paling jauh, yaitu kembali kepada Allah itu. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Dan itu di balik semua dimensi, di balik semua apa yang kita tahu, di balik segala-galanya. Oke. Jadi, kita itu jangan membatasi diri kita itu dengan batasan-batasan yang kita buat sendiri. Misalnya pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, atau apapun yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kita bilang, ah nggak mungkin gue mengalami itu gitu. Ah nggak mungkin, Hmm. kan hanya orang-orang tertentu yang bisa ngalamin itu. Kan hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mengalami itu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal di Al-Quran sendiri dibuka kesempatan oleh Allah seluas-luasnya, dan kini kan bukan masalah bisa atau enggak, karena ini bukan masalah, tapi ini masalah Allah yang memberikan fasilitas kesempatan, dan Allah yang akan memperjalankan kita, nggak perlu repot-repot, kira-kira begitu. Jadi jangan, kalau saya boleh usul tuh ya, jangan, atau saran ya, jangan blocking mindset kita bahwa apa yang dibicarakan ini hanya sekedar, wah saya nggak mungkin bisa gitu. Oke. Nah, buktinya banyak kok saya kenal orang-orang yang sudah sampai ke kesadaran yang bahkan yang paling dalam gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi dan itu
bisa terjadi hanya dibantu kasih sayangnya saja gitu. Jadi ya kita mengalir saja, jangan batasi diri kita, dan segala sesuatu itu Allah tidak pernah memaksa. Jadi kalau memang kita udah blocking, ya pasti sampainya hanya di situ saja. Tapi kalau kita membuka membuka hati dan pikiran kita, nah lalu berdoa kepada Allah untuk sampai pada kesadaran yang paling dalam, Hmm. doa itu adalah kesediaan kita untuk eh, eh, ditunjukkan kepada Allah untuk dibantu kasih sayang Allah sampai ke sana, kira-kira begitu. Oke Mas, itu keren banget sih kalimatnya bahwa jangan pernah memblocking karena luas sekali gitu ya, luas sekali pengetahuan kita terbatas. Nah makanya berbeda belum tentu salah karena konsepnya belum tentu sama juga. Jadi mari kita belajar menjadi manusia yang terbuka gitu. Karena setiap apapun informasi pasti tidak ada yang sia-sia dan itu pasti mau membawa atau pesan penting untuk kita untuk selalu membuka diri. Yuk kita sama-sama belajar membuka dan mudah-mudahan inner heart talk ini satu jalan untuk kita belajar saling terbuka gitu lah kira-kira. Thank you Mas Sony, luar biasa opening season 2-nya ini maknyos banget, jelep banget ini. Kalau kalau di opening udah berat gini dalam tanda petik ya, di opening udah berbobot gini, nah pasti penasaran kan episode berikutnya kita mau bahas apa. So jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih tahu teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Thank you. Terima kasih Kang Abu. Oke, sampai ketemu di episode 2 ya Mas Sony ya. Episode 2 nih seru nih. Sip, Oke, thank you. ya ntar.